Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membawakan sebuah cerita dari @cerita_arwah. Seperti biasa, jika kalian penasaran dengan cerita-cerita horor yang saya bawakan di channel Ngulik ini, kalian juga dapat mengunjungi thread beliau langsung. Link nanti akan saya sediakan di kolom deskripsi video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri tentang rumah jagal mayat. Rumah yang semestinya tempat paling nyaman untuk kita tinggali bersama keluarga kita. Tapi di cerita ini, rumah ini serasa paling menyeramkan. Dan seperti apa kira-kira kisahnya? Seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita nyata dari Teh Nina ini saat Teh Nina ini berusia 6 tahun. Ia bersama dengan mamanya, ayahnya dan kakak perempuannya pergi merantau ke Pulau Sumatera, tepatnya di kota Binjai. Di sana ia tinggal sementara di rumah dinas ayahnya yang letaknya agak jauh dari keramaian. Berawal dari keanehan kakaknya yang suka berbicara sendiri di hari pertama menempati rumah itu, akhirnya sebuah rahasia besar mengenai bangunan rumah dinas tersebut mulai terungkap. Apakah yang akan dialami oleh Teh Nina kecil nanti? Kita langsung mulai saja masuk ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat di tahun 1996, ayah Teh Nina, Pak Jainuddin atau akrab disapa Pak Udin, mendapatkan promosi jabatan untuk memegang kantor wilayah cabang di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Binjai selama kurang lebih 5 tahun. Ia pun segera memberitahukan istrinya Bu Kusrinah untuk mempersiapkan kepindahan mereka yang mendadak. Awalnya Bu Kusrinah sempat menolak keinginan suaminya yang begitu mendadak, karena ia memikirkan bagaimana jika kedua anaknya, karena saat itu Yanti berusia 10 tahun dan Nina berusia 6 tahun, tidak betah berada di kota yang akan mereka tinggali nanti. Ayah, apa serius mau pindah ke sana? Kenapa nggak tinggal di Sumedang saja sih ya? Tanya Bu Kusrinah. Ayah sudah bulat keputusannya, Bu. Ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh ayah selama ini. Ayah mau menjadi pimpinan di sana, Bu. Gajinya pun 3 kali lipat dibandingkan di Sumedang, dan di sana sudah dipersiapkan mobil serta rumah dinas untuk ayah, Bu. Mendengar hal tersebut, Bu Kusnirah pun menimbang-nimbang keputusan suaminya itu. Setelah Bu Kusnirah dan Pak Jainuddin berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk hijrah ke Pulau Sumatera dengan mengajak kedua anaknya. Singkat cerita, sesudah melewati perjalanan panjang sampai di kota Binjai, Pak Jainuddin ditelepon oleh seorang utusan dari kantor cabang untuk mengantarkan keluarga Pak Jainuddin ke rumah dinas yang sudah dipersiapkan. Krit, silakan masuk Pak Jainuddin dan keluarga. Selamat beristirahat di rumah dinas ini, ucap Pak Indra sambil menyerahkan kunci rumah dinas ke tangan Pak Jainuddin. Rumah ini sudah saya bersihkan Pak Jainuddin, dan apabila ada perlu apa-apa, Pak Jainuddin bisa hubungi saya ya. Sekarang saya mau pamit dulu Pak, kembali ke kantor, ucap Pak Indra dengan agak terburu-buru sambil beranjak pergi. Mereka sekeluarga saat itu tidak merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Namun kesan awal melihat rumah dinas tersebut, ada hawa yang membuat Bu Kusnirah ini tiba-tiba merinding. Oh iya, sekedar info, sebelumnya saya mau kasih sedikit gambaran rumah dinas Pak Jainuddin dulu ya.
rumah 2 tingkat bergaya ala arsitektur Belanda yang letaknya cukup jauh dari perkampungan sekitar. Memang terlihat agak sedikit menyeramkan, apalagi di rumah tersebut dinding cat depan rumahnya sebagian sudah ada yang terkelupas dan berlumut, belum lagi di bagian halaman rumahnya dipenuhi oleh pohon-pohon nangka yang menambah kesan seram di rumah dinas yang akan ditempati itu. Setelah Ibu Kusnirah membenahi barang-barang yang dibawa, ia kemudian duduk-duduk bersantai di ruang keluarga menonton televisi bersama Yanti dan Nina sambil menunggu suaminya Pak Jainuddin ini yang sedang mencari makan siang di sekitar rumahnya. Saat asik bercengkrama dan menonton, secara tiba-tiba Yanti, anak pertama Bu Kusnirah, langsung berlari menuju lantai 2. Bu Kusnirah yang keheranan melihat gelagat anaknya lalu mengikuti Yanti dari belakang sambil memanggil-manggil nama anaknya. "Yanti, Yanti, jangan lari-larian nak, nanti kamu jatuh," ucap Bu Kusnirah dari belakang. Yanti kemudian diam terpaku sambil menatap kosong ke sebuah kursi goyang tua yang bergerak-gerak dengan sendirinya. "Yanti, ngapain kamu di sini? Kamu gak dengar ya dari tadi ibu panggil-panggil?" bentak suara Bu Kusnirah sambil memegang pundak Yanti. Yanti seperti terhenyap dan menatap wajah ibunya. "Bu, Yanti tadi melihat seorang anak bule. Jelas sekali tadi dia berlari ke arah sini, Bu, sambil meledek Yanti," ucap Yanti sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah kursi goyang tua yang berada di lantai 2. "Ah, sudahlah Yanti, mungkin kamu terlalu banyak berhayal," ucap Bu Kusnirah sambil mengajak kembali Yanti turun ke lantai 1. Tapi saat tangan Bu Kusnirah ini menggenggam tangan anaknya, Yanti justru melepaskan genggaman tangan ibunya itu dan wajahnya selalu menoleh ke arah kursi goyang tua. "Yanti mau main di sini aja, Bu, biar Yanti main sendiri," ucap Yanti kepada ibunya. Karena anaknya bersikukuh untuk tetap berada di lantai 2, Ibu Kusnirah ini turun sendiri ke lantai 1 melanjutkan kembali menonton televisi bersama dengan Nina, adik Yanti. Beberapa menit kemudian, Nina dan juga Bu Kusnirah mendengar jelas suara ketawa Yanti dan suara berlari-larian Yanti. "Yanti, jangan lari-larian nak, nanti kamu jatuh. Kamu ketawa-ketawa sama siapa sih nak?" tanya Bu Kusnirah dari lantai 1. "Ya Bu," jawab Yanti setengah berteriak. Bu Kusnirah kemudian meminta adiknya Nina untuk melihat kakaknya yang sedang bermain-main di lantai 2. "Dek, coba dek, lihat teteh Yanti di atas ya. Dia lagi ngapain sih? Kok ketawa-ketawa terus? Padahal di atas kan gak ada siapa-siapa," bisik Bu Kusnirah kepada Nina. Nina kemudian berjalan mengendap-endap menuju ke lantai 2 dan ia saat itu heran melihat kakaknya Yanti sedang bermain po ame-ame seorang diri. Dan kemudian Yanti berlarian seperti ia sedang dikejar oleh seseorang sambil tertawa-tawa. Nina segera berbisik-bisik kepada Bu Kusnirah kembali tentang apa yang dilihatnya. Bu Kusnirah yang tidak percaya ucapan Nina, kini giliran dirinya sendiri yang mencoba menghampiri Yanti di lantai 2. "Loh Yanti, kamu tadi ketawa-ketawa dan berbicara sama siapa sih nak? Mending kamu ajak main juga adikmu ya," ucap Bu Kusnirah membuka percakapan kepada Yanti yang sedang duduk di atas kursi goyang tua sambil menatap ke arah tembok kosong tanpa ekspresi. "Gak mau Bu, dia gak mau berteman dengan Nina. Dia hanya mau berteman dengan aku saja Bu," jawab Yanti dengan datar. "Duh Yanti, kamu kenapa sih? Kelakuanmu kok aneh sekali di sini. Jangan buat ibu takut nak," cecar Bu Kusnirah. Yanti hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tak lama kemudian, beruntunglah ada suara dari bawah. "Assalamualaikum Bu, Yanti, Nina, ayah pulang nih, bawa makanan buat kalian," teriak Pak Jainuddin mengagetkan Bu Kusnirah. Mendengar suara ayahnya sudah pulang dan membeli makan,
Yanti dengan sumringah berlari menjumpai ayahnya. "Ayah!" teriak Yanti sambil memeluk ayahnya. Bu Kusnirah enggan menceritakan hal aneh di diri Yanti kepada suaminya itu. Ia memperhatikan gelagat anak pertamanya itu saat sedang makan siang bersama. Tapi semua nampak seperti biasanya. Bu Kusnirah membatin, mungkin saja ia terlalu berpikir terlampau jauh mengenai keanehan anaknya Yanti. Atau barangkali sikap Yanti saat ini bisa dibilang wajar karena penyesuaian tempat yang baru. "Ah, sudahlah," gerutu Bu Kusnirah dalam hati. Bu, kok ngelamun sih? Kenapa, Bu? Apa makanannya kurang enak ya, Bu? Atau mungkin gak cocok di lidah Ibu?" tanya Pak Jainuddin dengan lembut. Iya, enak kok ya makanan ini. Ibu sampai ngelamun mikirin gimana ya cara buatnya," jawab Bu Kusnirah berkilah. "Ini namanya mie gomak, Bu. Enak kan? Di sini sulit sekali cari makanan. Harus mengendarai mobil, Bu. Dan itu pun jaraknya lumayan jauh, sekitar 15 menit ditempuh dengan kendaraan," terang Pak Jainuddin. Pak Jainuddin tidak menyadari jika istrinya sedang bergumul perihal perilaku anaknya saat ia tak ada. Melihat Yanti dan Nina yang lahap menikmati hidangan makanan serta mereka saling bercanda satu sama lain, Pak Jainuddin membuat kesimpulan jika kedua buah hatinya dan sang istri pasti akan betah tinggal di rumah dinas tersebut. Acara makan siang pun tak lama terusik dengan datangnya seorang bapak-bapak yang ditafsirkan mungkin berusia 5 tahunan lebih. Bapak-bapak tersebut datang dengan wajah yang kurang ramah. Ia kemudian berbicara dengan bahasa Batak yang saat itu Pak Jainuddin dan keluarganya tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Pak Jainuddin meminta untuk si bapak misterius berbicara dengan bahasa Indonesia saja, serta Pak Jainuddin memperkenalkan ia dan keluarganya yang baru hari itu menempati rumah dinas tersebut. "Berhati-hatilah kalian, dan ingatlah namaku Togar," jawabnya dengan aneh. Sambil berlalu pergi, Pak Jainuddin yang tidak mau pusing dengan orang yang aneh tiba-tiba mendatangi rumah dinasnya. Kemudian melanjutkan makan siangnya kembali bersama keluarga. Tiba menjelang maghrib, Pak Jainuddin, Bu Kusnirah, dan serta kedua anaknya ini ingin melakukan kewajibannya untuk sholat maghrib. Karena mereka belum tahu di mana arah kiblat di rumah itu, Pak Jainuddin memutuskan untuk memboyong anak istrinya ke surau di dekat kampung terdekat dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, menurut Bu Kusnirah, di kanan kiri jalan yang masih berbatu itu dihiasi oleh pohon-pohon bambu kuning yang cukup rindang. Ia pun dengan agak kuat mencengkram tangan suaminya dan berjalan agak menunduk. "Ibu kenapa, Bu? Kok pegang lengan ayah kuat-kuat begini, Bu? Apa Ibu takut?" tanya Pak Jainuddin. "Ibu cuma nggak nyaman saja ya dengan lingkungan di sini. Ternyata setelah Ibu perhatikan, rumah dinas itu benar-benar berada di ujung sendiri loh ya. Belum lagi lingkungan di sini benar-benar terpencil. Di Sumedang bisa dibilang kampung, tapi di sini lebih kampung lagi. Padahal sudah tahun 1996, tapi rasanya Ibu sedang ada di tahun 1970-an saat Ibu masih kecil ya," jawab Bu Kusnirah dengan nada bergetar. "Ah, sama saja Bu dengan di Sumedang, masih banyak pohon-pohon dan masih kampung juga kok. Cuma memang bedanya kalau di sini rumah dinasnya agak jauh dari perkampungan warga saja kok, Bu. Mungkin Ibu masih kaget saja dengan suasana baru, Bu. Nanti juga akan terbiasa, Bu. Tuh lihat, Yanti dan Nina pun sepertinya asik-asik aja, Bu, mereka tinggal di sini," ucap Pak Jainuddin dengan lembut. Setelah berjalan sekitar 700 meter, akhirnya surau pun terlihat. Keluarga Pak Jainuddin lekas-lekas berwudu dan menunaikan sholat maghrib berjamaah. Begitu selesai sholat,
Baik Pak Jainuddin dan Bu Kusnira dihampiri oleh beberapa warga yang mungkin asing dengan kehadiran keluarga Pak Jainuddin. Pak Jainuddin pun memperkenalkan ia beserta keluarganya kepada warga, dan warga sekitar pun terlihat ramah menerima kehadiran keluarga Pak Jainuddin. Namun wajah mereka perlahan berubah saat Pak Jainuddin menjelaskan jika dirinya bekerja di PT Pancasakti yang bergerak di bidang penyediaan alat berat sebagai manajer cabang baru. Berarti Pak Udin ini yang saat ini menempati rumah dinas itu? Tanya salah satu warga. Iya, betul sekali. Kami yang saat ini menempati rumah dinas dari PT Pancasakti, jawab Pak Jainuddin sambil tersenyum. Para warga yang tadinya terlihat ramah mengajak berbicara, kini berubah menjadi agak sedikit aneh dengan tiba-tiba langsung pamit undur diri dengan tergesa-gesa. Bu Kusnira yang sedari awal merasa lingkungan barunya itu membuat ia tak nyaman, ditambah lagi para warga sekitar yang ia anggap agak kurang ramah lalu mengutarakan kekecewaannya kepada Pak Jainuddin. Ayah kenapa nggak bilang sih sama ibu dari awal kalau lingkungan tempat tinggal yang baru akan seperti ini? Ayah cuma bilang rumah dinasnya mewah dan pastinya ibu akan suka karena sejuk dikelilingi pepohonan. Gak taunya ini rumah sudah persis seperti rumah jin buang anak, ucap Bu Kusnira dengan agak meninggi. Entah mengapa respon Yanti mendengar ibunya berkeluh kesah sangat di luar dugaan. Ia kemudian berani memelototi mata ibunya dan mencengkram kuat tangan Bu Kusnira sampai Bu Kusnira ini merintih kesakitan. Aduh, ampun, lepaskan nak. Kamu ini kenapa sih Yanti? Dari sejak menginjakan kaki di rumah itu, sifatmu aneh. Dan sekarang kamu sudah berani ya memelototi dan memelintir tangan ibu, ucap Bu Kusnira sambil meringis. Hei Yanti, kamu ngelakuin apa ke ibu? Jangan kamu kurang ajar nak sama ibu. Masa seorang anak kecil berani berlaku seperti itu? Bentak Pak Jainuddin kepada anak sulungnya itu. Yanti kemudian berbicara seperti bukan dirinya dan jika ditelaah cara bicaranya persis orang dewasa. Ibu ini gak pantas ngomong gitu ke ayah. Ayah kan sudah berusaha mati-matian untuk keluarga kita supaya lebih baik lagi. Terima sajalah Bu, rumah dinas itu menjadi tempat tinggal kita selama ayah bertugas di Binjai. Tidak ada lagi tempat yang membuat Yanti akan merasa betah selain di rumah dinas itu, ucap Yanti. Bu Kusnira menatap dalam-dalam mata anaknya itu saat sedang berbicara. Ia yakin jika itu bukanlah Yanti yang biasa. Di rumah Bu Kusnira berdiskusi dengan suaminya Pak Jainuddin untuk membahas perilaku anaknya yaitu Yanti. Bu Kusnira menceritakan jika tadi siang ia menyaksikan keanehan-keanehan yang dialami oleh anaknya itu. Sudahlah Bu, barangkali Yanti masih rindu dengan teman-temannya di kampung. Jadi dia punya imajinasi sendiri bermain dengan teman-temannya saat masih di Sumedang. Gak usah risaulah Bu, ucap Pak Jainuddin menenangkan hati Bu Kusnira. Dalam perbincangan mereka di dalam kamar, Pak Jainuddin dan Bu Kusnira ini mendengar suara cerita Nina dari lantai 2. Oh ya, sekedar info, jadi di lantai atas itu tidak ada kamar atau sekat-sekat ruang. Hanya khusus buat penyimpanan barang atau gudang saja. Pak Jainuddin dan Bu Kusnira langsung berlari menuju ke lantai 2, tapi di sana mereka hanya menemukan Yanti yang sedang asik bermain sendiri di depan kursi goyang tua tanpa ada Nina di sana. Yanti, di mana adikmu? Apa jangan-jangan tadi kamu yang menjerit? Tanya Pak Jainuddin. Yanti tersenyum dan hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya saja telunjuknya menutup bibirnya mengisyaratkan untuk Pak Jainuddin dan Bu Kusnira tidak bersuara. Dan di saat suasana hening,
Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di lantai 1 yang membuat Pak Jainuddin serta istrinya turun ke lantai 1 mencari sumber suara itu. Mereka terperanjat manakala melihat Nina sudah berada di bawah tangga sambil tubuhnya terlungkup pingsan. Nina segera dibopong menuju ke kamar anak dan Bu Kusnirah pun langsung mengompres kepala Nina sebagai bentuk pertolongan pertama. "Yah, bawa anak kita ke dokter sekarang ya," ucap Bu Kusnirah panik manakala tubuh Nina ini mendadak panas. "Bu, ayah nggak tahu di mana ada dokter di sini, Bu. Lagian untuk ke kota sudah malam, pasti sudah tutup, Bu," jawab Pak Jainuddin dengan panik. "Ayah, Bu, Ibu," ucap suara Nina dengan pelan. Bu Kusnirah dan Pak Jainuddin langsung mengucap syukur berkali-kali melihat anaknya kini perlahan mulai membuka mata walaupun sepertinya dengan keadaan yang masih lemas. "Ayah, tadi Nina mendengar kalau nama Nina dipanggil-panggil. Saat Nina dekati, ternyata Nina melihat ada sebuah tangan buntung yang bergerak-gerak sendiri ya. Nina takut sekali ya." Pak Jainuddin paham. Mungkin anaknya tadi sampai pingsan karena sangat ketakutan. "Tuh kan ya, jangan-jangan rumah ini ada hantunya," cecar Bu Kusnirah. "Sudahlah Bu, besok kan ayah baru mau ke kantor. Nanti ayah coba tanyakan kepada Pak Indra tentang asal-usul rumah ini, Bu. Kita nggak bisa langsung menarik kesimpulan begitu aja, Bu. Kan kita belum ada sehari di sini, Bu. Barangkali memang anak kita yang sedang lindur, Bu," jawab Pak Jainuddin. Berlanjut di hari kedua, Bu Kusnirah, Yanti dan juga adiknya menaiki delman yang kebetulan lewat di depan rumah dinas. Mereka bertiga berniat untuk mencari sekolah dasar terdekat di sekitar perkampungan supaya mendaftarkan anaknya Yanti dan Nina serta pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, tepatnya di bawah pepohonan bambu kuning, kuda delman ini tiba-tiba mengamuk dan hampir mencelakai si kusir. Mau tak mau pagi itu akhirnya Bu Kusnirah dan kedua anaknya melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki untuk sampai di tujuan. Berbeda dengan Nina dan ibunya yang masih agak gugup dan panik pasca kuda delman itu mengamuk, Yanti sama sekali tenang dan diam saja seperti tidak ada insiden apa-apa. Setibanya di sekolah SD negeri terdekat, Bu Kusnirah segera menemui kepala sekolahnya yang sebut saja namanya Ibu Manulia untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah. Saat ibu kepala sekolah ini mengetahui di mana Bu Kusnirah tinggal, ia seperti tak percaya dan bahkan 3 kali memastikan apakah Bu Kusnirah itu berada di rumah tersebut. "Benar, Bu, saya tinggal di rumah dinas yang letaknya di paling ujung, yang banyak pohon nangkanya itu, Bu." Ibu kepala sekolah berdalih jika memang rumah itu tadinya sudah lama sekali tak berpenghuni. Dan ia cukup terkejut kini sudah ditempati oleh keluarga Bu Kusnirah. Terakhir kali saat Bu Kusnirah ini mau pamit pulang, ibu kepala sekolah mengucapkan sesuatu yang membuat Bu Kusnirah ini cukup kepikiran. "Hati-hati di rumah itu, Bu." Namun Bu Kusnirah berpura-pura tak mendengar dan menghiraukan ucapan Ibu Manulia si kepala sekolah. Sekembalinya di rumah dinas, Bu Kusnirah langsung mempersiapkan bahan makanan untuk ia masak yang kebetulan ia beli dari pasar kaget. Ketika Bu Kusnirah berada di dapur, ia kaget manakala gelas beling yang berada di atas meja tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Berkali-kali ia beristighfar. Ia yakin jika itu adalah sebuah firasat buruk yang akan terjadi. Di sisi lain, suaminya Pak Jainuddin bekerja di hari pertama menjadi seorang pimpinan cabang. Selain kemampuan dan pengalaman beliau dalam mengoperasikan alat-alat berat, Pak Jainuddin pun dikenal sebagai pribadi yang ramah, baik, serta tegas.
Tak heran mengapa ia dipercaya atasannya untuk mengemban tugas di luar pulau agar bisa memajukan perusahaan tempat ia bekerja. Saat jam istirahat makan siang, Pak Jainuddin teringat untuk berbicara perihal asal-usul rumah dinas itu kepada Pak Indra. Setahu saya, rumah itu memang sudah ada jauh sebelum PT ini ada. Awalnya, Pak Yasir meminta mantan manajer lama yang bekerja di sini untuk mencari sebuah rumah yang diperuntukkan untuk mes atau bisa dibilang rumah dinas bagi para karyawan yang kebetulan sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Lalu entah bagaimana dipilihlah rumah tua yang saat itu ditempati oleh Pak Jainuddin. Mungkin karena rumah tua yang harganya murah menjadi alasan Pak Yasir untuk membeli rumah itu. Jelas Pak Indra si office boy. Oh iya Pak, tapi begitu rumah dinas itu dipakai para karyawan, beberapa hari mereka memilih untuk mengontrak rumah saja, dan lama-kelamaan rumah tersebut dibiarkan kosong tak berpenghuni dan ditinggalkan hanya perabotannya saja Pak. Sambung Pak Indra kembali. Saat Pak Jainuddin menanyakan alasan para karyawan tersebut meninggalkan rumah dinas itu, Pak Indra hanya menjawab tidak tahu menahu pastinya. Tapi menurut selentingan kabar dari mantan karyawan yang pernah tinggal di sana, rumah dinas itu angker dan berbahaya. Pak Jainuddin seketika teringat akan ucapan istrinya tentang keanehan Yanti dan juga ucapan anaknya Nina, bahkan sampai ia pingsan. Setelah dipikir-pikir, Pak Jainuddin akan mengambil langkah untuk menyembunyikan kepada istrinya kenyataan jika rumah dinas itu angker, supaya istri dan anak-anaknya tidak terlalu kepikiran tentang riwayat rumah dinas angker tersebut. Jika Pak Jainuddin sudah menerima gajian bulan depan, barulah ia akan mengajak keluarganya untuk pindah ke kontrakan baru. Sepulang dari kantornya, Pak Jainuddin melihat rumah dinas itu benar-benar gelap. Ia mengetuk-ketuk pintu rumah dan memanggil-manggil istrinya, tapi tak ada jawaban. Setelah beberapa kali ia mengetuk-ketuk pintu, barulah istri Pak Jainuddin menjawab dari dalam rumah dan segera membuka pintu dengan tangan kanan membawa lilin. "Bu, sejak kapan rumah ini mati lampu?" tanya Pak Jainuddin. "Baru saja ya, tadi pas saya panggil-panggil, Ibu dengar kok, tapi Ibu sedang mencari lilin untuk penerangan dan lalu menyalakan api di kompor minyak untuk membakar lilin dulu ya," jawab Bu Kusnirah. Pak Jainuddin dan keluarga kecilnya lalu menikmati makan malam dengan hanya ditemani penerangan cahaya lilin redup. Saat mereka sedang menikmati makan malamnya, dari luar rumah ada suara langkah kaki baris berbaris dan jelas terdengar suara komando prajurit. Langkah kaki itu seperti terus berputar-putar mengelilingi rumah dinas tersebut sampai pada akhirnya menghilang dengan sendirinya. Kini giliran Pak Jainuddin yang perasaannya tak tenang. Ia kepikiran akan cerita Pak Indra jika benar adanya rumah dinas itu berhantu. "Yah, kok Ibu nggak nyaman ya berada di sini? Barusan ayah dengar sendiri kan ada suara langkah kaki tentara yang memutari rumah dinas ini," ucap Bu Kusnirah dengan berbisik-bisik kepada suaminya itu. Pak Jainuddin tidak merespon apa-apa. Ia bingung bagaimana caranya menyampaikan kepada sang istri kenyataan dari rumah angker itu. Sesudah makan malam, beruntunglah lampu di rumah dinas Pak Jainuddin menyala kembali. "Alhamdulillah sudah menyala kembali," ucap Pak Jainuddin. Ia segera beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Tapi begitu ia menyiramkan air ke tubuhnya, seketika yang dilihat Pak Jainuddin, air itu menjadi darah segar. Belum lagi di telinga kanan Pak Jainuddin samar-samar terdengar suara gemuruh orang yang meminta-minta tolong. Karena takut, Pak Jainuddin mengurungkan niatnya untuk mandi. "Ayah kok nggak jadi mandi? Apa airnya dingin ya? Mau Ibu buatkan air panas?" tanya Bu Kusnirah. Ia melihat gelagat aneh suaminya selepas dari kamar mandi. Dan kemudian perlahan Bu Kusnirah menanyakan apa yang dilihat suaminya itu.
Dengan nafas tersengal-sengal, akhirnya Pak Jainuddin jujur kepada istrinya jika tadi ia terperanjat manakala melihat air yang dipakainya untuk mandi berubah menjadi darah. Bukus dan suaminya kembali ke kamar mandi untuk mengecek apa betul air dalam sumur kamar mandi itu berubah menjadi darah. Loh, kok airnya sudah bening lagi, Bu? Tadi ayah benar-benar lihat kok airnya berubah menjadi darah, Bu, ucap Pak Jainuddin. Kini Pak Jainuddin berbisik-bisik dengan istrinya perihal riwayat asal-usul rumah dinas ini. Ia meminta untuk istrinya sabar tinggal di rumah angker tersebut sebulan lamanya sampai Pak Jainuddin telah mendapatkan gaji. Pak Jainuddin berjanji untuk segera memboyong keluarganya pindah. Ya sudahlah ya, mau gimana lagi, namanya sudah terlanjur kita menempati rumah ini. Tapi ayah janji ya, bulan depan setelah gajian, ayo segera kita tinggalkan rumah ini, ucap Bukus Nirah. Dan tiba-tiba bunyi suara gelas jatuh yang membuat Bukus Nirah dan Pak Jainuddin ikut kaget. Astagfirullahaladzim, apalagi itu ya? Tanya Bukus Nirah kepada suaminya sambil memeluk erat. Ayah nggak tahu, Bu, kan dari tadi ayah ngobrol sama ibu di kamar. Ayo coba kita lihat keluar, Bu. Begitu keluar kamar, Pak Jainuddin dan Bukus Nirah melihat Yanti yang sedang berdiri mematung menatap keluar rumah dengan keadaan pintu yang terbuka lebar. Di samping Yanti tergeletak juga gelas berisi air dan piring berisi makanan yang jatuh berserakan. Yanti, kenapa kamu nak? Ini kenapa pada tumpah semua? Sadar nak, istighfar, ucap Bukus Nirah sambil memeluk erat anak sulungnya itu. Berbeda dengan Bukus Nirah, Pak Jainuddin menanyakan kepada Nina apa yang terjadi kepada kakaknya. Nina kemudian menceritakan dengan terbata-bata jika tadi saat ia dan sang kakak sedang asik menonton televisi, pintu rumah diketuk-ketuk. Kebetulan yang membuka pintu saat itu adalah sang kakak. Saat itu Nina mengaku mendengar suara perempuan yang meminta tolong diambilkan minum dan meminta makanan, tapi ia tidak melihat siapa tamu di luar yang datang. Tapi begitu Nina mengintip, ternyata yang meminta makan tadi adalah sesosok perempuan memakai kebaya berwarna merah. Namun kebaya tersebut terlihat robek compang-camping dan yang lebih menakutkannya lagi, ternyata kepala wanita itu buntung. Anehnya sang kakak malah tidak takut dengan pemandangan yang mengerikan di hadapannya itu. Ia justru memberikan segelas air dan piring itu sampai pada akhirnya gelas dan piringnya terjatuh. Dari kejadian itu antara Pak Jainuddin dan istrinya terlihat cekcok mulut. Bukus Nirah menyalahkan suaminya yang terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan pindah ke kota Binjai. Sedangkan Pak Jainuddin merasa jika istrinya terlalu memojokkannya. Keesokan harinya Pak Jainuddin meminta izin untuk kasbon di perusahaannya. Tapi sayangnya permintaan Pak Jainuddin ditolak oleh bagian keuangan karena nominal yang diajukan terlalu besar. Rencananya uang tersebut mau ia pergunakan untuk menyewa rumah. Maaf Pak Jainuddin, nominal yang Bapak ajukan belum dapat di-ACC oleh atasan, tolak Rika, salah seorang staf kantor yang bekerja di bagian keuangan. Sedangkan di rumah, Bukus Nirah mengisi waktu senggangnya dengan mengaji setelah mengajari kedua anaknya membaca Iqra. Ketika Bukus Nirah ini sedang melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran, terdengar suara teriakan pria dan juga suara tangis perempuan. Ibu Kusnira menghentikan sebentar aktivitasnya itu dan bergegas mencari sumber suara. Tapi ia tak menemukan siapa-siapa yang ada di sekitar rumahnya. Ia pun melihat kedua anaknya sedang tertidur siang. Setelah dirasa semuanya aman-aman saja, Bu Kusnirah kemudian kembali membaca kitab suci Al-Quran. Suara ketukan pintu dilanjutkan dengan suara gedoran terdengar dari luar rumah. Bu Kusnirah kembali bangkit untuk segera membukakan pintu. Bu Kusnirah terkejut manakala ia melihat suaminya sudah pulang dari kantor padahal masih sekitar jam 2 siang.
Seperti biasa, Bu Kusnira langsung menyambut suaminya itu dan menyiapkan segelas air. Ayah kok nggak bawa mobil? Ayah pulang sama siapa? Kok tumben pulang cepet? Tanya Bu Kusrinah dengan heran. Kamu jangan sekali-kali membaca itu di sini, atau nanti akan mendapat celaka. Buang itu, buang sekarang. Jawab Pak Jainuddin sambil membentak dengan mata yang memerah. Bu Kusnirah tak mengerti apa maksud dari suaminya itu. Ia kemudian menanyakan kembali, membaca apa sih ya? Ibu sedang mengaji, masa ibu harus buang kitab suci itu? Ayah ini kenapa sih? Datang-datang kok berperangnya tidak jelas? Jawab Bu Kusnirah. Tanpa menjawab pertanyaan Bu Kusnirah, tiba-tiba suaminya itu naik ke lantai 2. Dalam kebingungan Bu Kusnirah, telinga kanannya tiba-tiba berdengung keras dan ia mendengar suara pria yang berkata, "Dia bukan suamimu." Seketika peluh mulai bercucuran dari kening Bu Kusnirah dan jantungnya benar-benar berdetak cepat. Bu Kusnirah berjalan mengendap-endap ke lantai 2 untuk memastikan suara yang ia dengar barusan jika itu bukanlah suaminya. Ia terperanjat manakala nyatanya di lantai 2 tidak ada siapapun di sana. Sepulang suaminya Pak Jainuddin yang asli, Bu Kusnirah langsung memeluk erat suaminya itu. Bu Kusnirah menceritakan bagaimana perasaannya saat tadi siang ia menjumpai sosok yang menyerupai Pak Jainuddin. Mendengar hal tersebut, Pak Jainuddin menitikkan air matanya. Ia merasa sangat amat bersalah telah membawa keluarga kecilnya ke sebuah rumah angker. Ia pun menjelaskan jika saat di kantor tadi ia sudah mencoba mengajukan pinjaman tapi tidak disetujui. Mau tak mau ia sekeluarga harus menempati rumah dinas tersebut sampai Pak Jainuddin gajian. Waktu bergulir begitu cepat. Sampai tiba saat malam hari, Ibu Kusnirah yang terbangun karena ingin buang hajat, tiba-tiba langkah kakinya terhenti di ruang keluarga. Ia agak kaget melihat anaknya Yanti sedang menonton televisi sendirian dengan keadaan televisi menyala namun tidak ada tayangannya. Sedar info, namanya tahun 1996, saat itu TV selesai acara sampai jam 11 atau jam 12 malam. Sisanya warna abu-abu semut. Ya pokoknya seperti itu kan ya. Nak, kamu ngapain malam-malam begini malah nonton TV? Kan tayangannya sudah habis. Sekarang yuk kembali ke kamar ya. Tidur lagi. Matiin TV-nya nak, ucap Bu Kusnirah sambil mematikan televisi dan menggandeng tangan anaknya itu. Saat Bu Kusnirah menggandeng tangan anaknya, rasanya tangan Yanti ini benar-benar dingin. Ia berjalan menuju ke kamar anaknya, tapi begitu pintu terbuka, matanya benar-benar terbelalak saat ia melihat Yanti anaknya sedang tertidur pulas bersama Nina adiknya. Sontak saja Bu Kusnirah melihat sosok yang menyerupai anaknya tersebut dan kini sosok itu berganti menjadi sesosok tangan manusia tanpa tubuh. Bu Kusnirah lalu menjerit sekuat tenaga. Spontan kedua anak Bu Kusnirah beserta suaminya langsung terbangun mendengar suara jerit Bu Kusnirah. "Bu, Ibu, kenapa? Kok malam-malam malah teriak-teriak di kamar Nina dan Yanti?" tanya kedua anaknya. Bu Kusnirah tidak menjawab pertanyaan anaknya itu. Ia kemudian pergi ke kamarnya sambil menahan tangis. "Sudah Bu, ayah mengerti apa yang ibu takutkan," ucap Pak Jainuddin mengelus-elus pundak istrinya. Sepertinya ia sudah mengetahui apa yang baru saja terjadi. Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah melewati malam itu dengan keadaan terjaga. Mereka bertukar pikiran langkah apa yang harus dilanjutkan karena kondisi di rumah itu semakin hari semakin mengganggu. "Ayah mau temui orang aneh yang mengaku togar Bu. Entah mengapa ayah punya intuisi kuat untuk menemui orang itu. Ibu ingatkan Bu, togar, si pria aneh yang datang saat hari pertama kita menempati rumah ini?" tanya Pak Jainuddin. "Loh, kenapa mau menemui dia ya? Bukannya dia sepertinya agak aneh?" tanya kembali Bu Kusnirah.
Pak Jainuddin menjelaskan jika ia akan mencari orang yang bernama Togar ini ke perkampungan warga. Barangkali Togar paham apa yang harus mereka lakukan. Karena di hari pertama Togar sudah mewanti-wanti untuk berhati-hati. Ya sudah, ayah segera mandi ya. Sekarang sudah pagi menjelang ya. Ibu mau siapkan makanan juga untuk ayah dan sarapan Nina dan Yanti. Terang Bu Kusnirah. Selepas suaminya pergi ke kantor, Bu Kusnirah melanjutkan aktivitas di rumah seperti pada biasanya. Hingga tiba-tiba terdengar suara jeritan Nina dan tangisannya. Bu Kusnirah yang saat itu sedang menjemur pakaian langsung berlari ke dalam rumah untuk melihat keadaan anaknya itu. Ya Allah, Yanti, istighfar nak, Yanti, lepaskan pisau itu. Bentak Bu Kusnirah yang panik manakala melihat pisau sudah berlumuran darah. Bukannya sadar, Yanti malah mengejar adiknya Nina sambil berkali-kali mencoba untuk menghunuskan pisau dapur di tangannya sambil tertawa-tawa cekikikan. Merasa ada yang tak beres, Bu Kusnirah berinisiatif langsung menggendong Nina adiknya yang menangis keluar dari rumah itu. Perasaan Bu Kusnirah benar-benar sudah kalut. Sepanjang perjalanan ia pun menangis sambil berteriak-teriak mencari pertolongan karena anaknya Nina tangannya terus mengeluarkan darah terkena sabetan pisau kakaknya Yanti. Beruntunglah saat itu tak lama kemudian datang delman yang sedang lewat. Bu Kusnirah segera membawa anaknya ke puskesmas terdekat dan Nina segera diberi pertolongan. Ada sedikit rasa lega di hati Bu Kusnirah. Tapi di sisi lain ia masih terus memikirkan Yanti yang masih berada di rumah itu. Bu Kusnirah kemudian teringat akan ucapan suaminya untuk mencari Pak Togar. Melalui bantuan warga sekitar, Bu Kusnirah akhirnya berhasil menemukan kediaman Pak Togar. Secara kebetulan ternyata Pak Togar adalah suami dari Ibu Manulia si kepala sekolah. Pantas saat Bu Kusnirah mendaftarkan kedua anaknya bersekolah, Ibu Manulia seolah tak percaya jika Bu Kusnirah tinggal di rumah itu, dan ia menasihati untuk berhati-hati. Dengan bercucuran air mata, Bu Kusnirah meminta supaya Pak Togar membantu anaknya Yanti yang saat ini masih berada di rumah dinas angker. Tidak ada yang bisa saya berbuat, segera tinggalkan rumah itu. Akan ada jiwa yang terenggut jika kalian menempati rumah itu terlalu lama, ucap Togar. Togar kemudian mengambil sebuah jima dan kembali bersama Bu Kusnirah ke rumah dinas. Sedangkan Nina dititipkan sementara di rumah Pak Togar. Setibanya di sana, Bu Kusnirah memanggil-manggil nama anaknya tapi tak ada jawaban. Ia dan Pak Togar kemudian berlari menuju ke lantai 2 di mana biasanya Yanti menghabiskan waktunya. Dan benar saja, dugaan Bu Kusnirah itu benar. Ia melihat anaknya sedang duduk di kursi goyang sambil tatapan matanya kosong. Pak Togar segera mengalungkan jimat yang ia bawa di leher Yanti. Dan seketika Yanti jatuh pingsan. Cepat pergi dari sini, bawa barang-barang kalian dari sini dan jangan pernah kembali lagi, ucap Pak Togar memberikan instruksi. Dengan tergesa-gesa Bu Kusnirah membawa pakaian seadanya dari rumah dinas itu dan lalu beranjak pergi. Di rumah Pak Togar perlahan Yanti mulai siuman. Yanti tak henti-hentinya menangis. Ia menceritakan jika ia diajak ke dimensi lain saat ia berada di lantai 2 di hari pertama. Ia mengaku tubuhnya dikuasai oleh sesuatu sehingga Yanti terkadang hilang kesadaran. Mendengar pengakuan Yanti, Pak Togar hanya manggut-manggut saja. Ia percaya pengakuan anak berusia 10 tahun itu tidak dilebih-lebihkan. Lalu tak lama kemudian Pak Togar pun memberitahukan asal-muasalnya rumah tersebut kepada Bu Kusnirah. Kakek Pak Togar sewaktu muda bekerja sebagai pesuruh di rumah keluarga Van Hak. Menurut sang kakek, keluarga Van Hak tidak seperti kompeni Belanda lainnya yang suka memeras keringat ataupun bertindak semena-mena. Sang kakek diberi upah sepadan dan juga keluarga Van Hak ini terkenal di wilayah sekitar sebagai orang Belanda yang baik dan tak segan menolong para pribumi.
Tapi semua berubah ketika pada tahun 1942 Jepang datang untuk menginvasi daerah Binjai. Keluarga Van Hak yang terdiri dari 3 orang, kepala keluarga, istri dan sang anak laki-laki, diminta untuk segera meninggalkan rumah itu sebab akan dipakai oleh tentara Nippon sebagai pos penjagaan. Karena tidak menemukan kesepakatan, 3 orang tentara Jepang itu kemudian pergi kembali meninggalkan rumah tersebut. Belum selesai permasalahan antara tentara Jepang dan keluarga Van Hak, malangnya tepat di sore hari bala tentara Jepang kembali mendatangi rumah keluarga Van Hak. Tanpa banyak kata-kata, para tentara itu langsung menembaki seluruh keluarga Van Hak dan jenazahnya dibuang ke dalam sumur. Kakek Togar yang bisa kabur dari rumah itu segera memberitahu para warga sekitar akan kekejaman para tentara Nippon. Mendengar pengakuan dari kakek Togar, warga pun terpancing emosinya untuk membalaskan dendam kepada para tentara Jepang. Namun karena mereka yang tidak dibekali dengan persenjataan mumpuni, dengan mudah warga yang mencoba untuk memberontak langsung dilumpuhkan oleh para tentara Jepang dan jenazahnya ikut dibuang ke dalam sumur. Tak sampai di situ saja, rumah itu bahkan dijadikan tempat pelampiasan nafsu bejat tentara Jepang. Beberapa warga perempuan diangkut dan disekap di sana dijadikan budak seks. Mereka disiksa dan tidak diberi makan sampai akhirnya meninggal karena malnutrisi. Setiap hari pasti ada saja jerit tangis dan minta tolong dari rumah tersebut, dan kemudian tak lama suara itu menghilang. Para warga tidak bisa berbuat banyak, mereka pasrah akan keadaan tertekan para penjajah itu. Seringkali warga mencoba melakukan perlawanan, namun yang ada mereka tertangkap dan disiksa sebelum nyawanya dihabisi. Bahkan sampai ada yang dimutilasi dan dikuliti hidup-hidup sebelum akhirnya mati karena kehabisan darah. Setelah Jepang terpukul mundur menjelang masa kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tentara Jepang memutuskan untuk harakiri atau bunuh diri, dan sisanya berhasil dieksekusi oleh warga sekitar yang sudah menyimpan dendam membara. Lalu bagaimana dengan mayatnya? Sudah pasti dibuang ke dalam sumur. Belum berakhir pertumpahan darah yang terjadi di dalam rumah jagal manusia itu, waktu pun berganti saat kemelut politik terjadi antara Partai Komunis dan juga warga penduduk yang kontra terhadap pemahaman PKI. Mereka yang tidak sepaham kemudian diculik, dianiaya, dibunuh di rumah tersebut, dan akhirnya jenazahnya ikut dibuang ke dalam sumur yang ada di rumah dinas itu. Pada tahun 1960-an, akhirnya rumah itu benar-benar dibiarkan kosong. Kakek Togar kemudian berinisiatif untuk merawat, memagar, dan mengurus kembali kepemilikan surat-surat rumah peninggalan sang majikannya dulu. Namun entah mengapa gangguan dan gangguan misterius terus dialami oleh sang kakek sampai kakeknya Pak Togar ini agak mengalami sakit jiwa karena tidak tahan diganggu oleh hal-hal yang di luar nalar. Pada tahun 1960-an, akhirnya rumah itu benar-benar dibiarkan kosong. Kakek Togar kemudian berinisiatif untuk merawat, memagar, dan mengurus kembali kepemilikan surat-surat rumah peninggalan sang majikannya dulu. Namun entah mengapa gangguan dan gangguan misterius terus dialami oleh sang kakek, sampai akhirnya kakeknya Togar ini agak mengalami sakit jiwa karena tidak tahan diganggu oleh hal-hal yang di luar nalar. Sepeninggal almarhum kakeknya, rumah itu sempat dihuni oleh ayah, ibu, dan Pak Togar dan ketiga adiknya. Tapi belum ada setahun menempati rumah itu, rumah tersebut sudah memakan korban jiwa, yaitu adik bungsu Pak Togar yang ditemukan meninggal gantung diri di lantai 2. Sebelum ia ditemukan gantung diri, adik bungsu Pak Togar mengaku sering didatangi makhluk menyeramkan, dan tak terhitung pula beberapa kali ia melihat sosok semacam kuntilanak, pocong,
genderuwo dan sejenisnya ada di rumah tersebut, serta belum lagi suara-suara yang mengganggu. Setelah cukup lama dibiarkan kosong untuk kesekian kalinya, akhirnya rumah itu dijual kepada PT Pancasakti, di mana tempat Pak Jainuddin bekerja dengan harga yang sangat amat murah. PT Pancasakti membuka rumah itu kembali dan membuang kursi goyang yang tersisa di rumah itu. Tapi anehnya kursi goyang tersebut selalu kembali dan kembali lagi ke lantai 2. Menurut penuturan Pak Togar, saat rumah dinas angker itu ditempati oleh karyawan dari PT Pancasakti, mereka mengeluhkan kejadian mati lampu di setiap pukul 6 sore. Manakala waktu itu adalah waktu para tentara Jepang menghabisi nyawa keluarga Van Hak dengan keji. Belum lagi penampakan perempuan berkebaya merah compang-camping yang berjalan sambil membawa-bawa kepalanya, serta melihat banyak sosok penampakan yang hanya terlihat bagian tangannya saja, ataupun hanya setengah badan sedang berjalan di dalam rumah. Mendengar pengakuan Pak Togar, seketika bulu kuduk Bukus Nirah berdiri. Ia tidak membayangkan bagaimana jika Bukus Nirah dan keluarga berada lama di dalam rumah jagal manusia itu. Bukus Nirah lalu meminjam telepon dari kantor sekolah tempat Ibu Manulia bekerja. Ia segera menelpon suaminya agar cepat pulang karena Bukus Nirah sudah menunggu kehadirannya di rumah Pak Togar. Akhir cerita, keluarga Bukus Nirah ini tinggal sementara di rumah warga yang disewakan. Dan oleh sebuah peristiwa mengerikan terbawanya Yanti ke dimensi lain, Yanti tidak sengaja mata batinnya terbuka, sehingga mau tak mau ia bisa melihat makhluk-makhluk halus, bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka sampai dengan hari ini. Keluarga Pak Jainuddin sendiri tinggal di kota Binjai sampai dengan Nina anak bungsunya duduk di bangku SMA kelas 1. Pak Jainuddin kembali ke kampung halamannya yang berada di Sumedang bersama dengan istri dan anak bungsunya Nina. Sedangkan sang kakak, Yanti, memilih untuk tetap tinggal di Binjai dan menikah dengan orang asli sana. Nah, itulah akhir cerita dari kisah yang berjudul Rumah Bekas Pembuangan Mayat. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.